Boleh saya dengar shalom? Tuhan Yesus kita baik, amin. Coba boleh kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Coba senggol kirinya dengan lebih keras, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Nah, berapa banyak bangga punya Tuhan seperti Yesus. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus, dan bangga sekali saya sebagai seorang gembala bisa melihat jiwa-jiwa yang tetap berdatangan di tengah long weekend, di tengah banyak orang berpergian, saudara datang, saudara meluangkan waktu. Saya percaya itu artinya saudara cinta Tuhan. Dan saya percaya bagi jemaat yang datang semuanya pasti pulang diberkati Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan buat diri saudara sendiri karena saudara sudah hadir hari ini. Sungguh luar biasa. Hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa kita merayakan? Untuk apa saudara dan saya kita berkumpul hari ini? Kita buka sama-sama dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya, namun benar ku katakan ini kepadamu adalah apa saudara? Lebih berguna bagi kamu jika aku apa? Pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang percaya sama-sama kita katakan? Amin. Saudara, ada satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa yang dikatakan Tuhan Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Nah saudara, mungkin bagi logika banyak orang, kepergian Tuhan Yesus justru menjadi satu hal yang buruk bagi murid-murid Kristus pada saat itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat di titik sejarah yang mereka sedang alami, murid-murid sedang dianiaya, murid-murid sedang mengalami banyak godaan, murid-murid sedang mengalami banyak dikejar oleh orang-orang Yahudi untuk mematikan gerakan Tuhan Yesus yang sudah dimulai di awal pelayanannya. Saudara, kalau kita memikir secara logika, semestinya lebih berguna kalau Tuhan Yesus ada di tengah murid-murid. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan Yesus, mereka nggak akan dianiaya. Kalau ada Tuhan Yesus bisa membela mereka dari begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk membunuh dan mematikan gerakan itu. Seharusnya logikanya kalau Tuhan Yesus ada pada saat itu, Tuhan Yesus bisa membawa Injil ini kepada seluruh dunia dengan begitu gampang dan tidak perlu terjadi seperti yang kita lihat dalam sejarah penganiayaan yang besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata lebih baik aku pergi. Lebih berguna bagi aku untuk pergi. Dan benar Bapak Ibu Saudara, di tengah ketakutan, kegelisahan, di tengah kepanikan murid-murid, dikatakan Tuhan Yesus terangkat ke surga di depan mata mereka. Saudara bisa bayangin perasaan dari murid-murid. Mereka berharap Yesus tetap bersama dengan mereka. Guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, mereka berharap Tuhan Yesus ada di situ. Tetapi apa yang terjadi hari itu? Apa yang Tuhan Yesus katakan digenapi. Justru lewat kenaikan Tuhan Yesus, hari itu menjadi hari yang mengubah sejarah gereja untuk selama-lamanya. Karena lewat kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, disitulah awal mula gereja Tuhan terbentuk. Dari 120 orang yang melihat kenaikan Tuhan Yesus. Di situ lahir gereja seperti yang kita kenal. Dan apa yang seharusnya menghancurkan mereka. Apa yang seharusnya menjadi hari yang terburuk dalam hidup mereka. Justru kenaikan Tuhan Yesus menjadi hari yang terbaik dalam hidup mereka. Kenapa? Karena pada hari kenaikan itu terjadi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dan doa saya seperti murid-murid yang berkumpul pada saat itu. Saudara yang berkumpul di tempat ini di GCS Pakuan Mall, kita pun lewat kenaikan Tuhan Yesus, kita juga melihat ada perubahan besar terjadi dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin Bapak Ibu. Mereka takut, tapi mereka keluar dari tempat itu. Mereka semuanya penuh dengan keberanian. Mungkin hari ini saudara datang dengan ketakutan. Mungkin saudara datang dengan kegelisahan, kepanikan tentang masa depan saudara. Tapi lewat kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita pulang tidak lagi dengan ketakutan, tapi kita pulang dengan keberanian. Ada amin? Saudara mungkin datang dengan kelemahan saudara, tetapi engkau keluar dari ruangan ini, engkau membawa kekuatan dari Tuhan. Itu yang dialami oleh murid-murid. Kenapa?
Karena saya catat di slide, karena kepergian Tuhan Yesus seperti yang dia katakan lebih berguna. Justru kepergiannya membawa keuntungan bagi kita orang percaya. Itulah sebabnya hari ini kita merayakan. Kenapa? Karena kepergian Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan keuntungan buat kita. Coba kasih tahu kanan kiri, kamu untung loh. Ya kan? Kita untung. Karena Tuhan Yesus naik. Nah, apa keuntungannya? Dan kenapa kita perlu merayakan hari ini? Nah, saya mau tunjukkan sama saudara, ada 3 keuntungan yang kita terima lewat kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, baca Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua, boleh baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengan lebih keras katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa saudara? Tempat bagimu. Saudara, apa keuntungannya dari kenaikan Tuhan Yesus yang mengubahkan kita? Yaitu catat, keuntungan kita adalah kita mendapat kepastian tempat di surga. Boleh ulangin sama-sama dengan saya? Kita mendapat apa Bapak Ibu? Kepastian. Kita dapat kepastian bahwa kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kapanpun hidup kita berakhir, kita pasti punya tempat di surga. Yang percaya boleh katakan amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang ke Bapa kecuali melalui aku. Karena itu Tuhan Yesus naik ke surga, dia ke Bapa. Untuk apa? Menyediakan tempat supaya ada kepastian. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk surga. Boleh saya tanya, berapa banyak saudara percaya saudara mati pasti masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau duluan angkat tangan lebih tinggi. Nggak ada. Ya, tetapi kita harus ingat, kita semua satu saat pasti akan mati. Nggak ada yang amin kalau ini saudara. Saya tuh doa ya, semua di sini panjang umur. Tapi ada yang mau hidup selamanya? Nggak ada. Ada yang mau hidup 120 tahun? Saya nggak mau saudara 120 tahun. Saya nggak mau umur 120 tahun khotbah. Karena umur 120 tahun saya khotbah, saudara pasti nggak ngerti. Nggak ada gigi. Kita umur 120 tahun udah nggak punya teman. Cucu kita aja mungkin udah mati Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada teman, buat apa kita hidup selamanya? Kita harus ingat hidup kita ini sementara. Musa menulis dalam Mazmur bahwa usia manusia ini 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu bonus. Satu saat ini semua akan berakhir Bapak Ibu. Kita boleh menikmati, karena itu firman Tuhan berkata gini. Lebih baik kamu ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah pesta kamu menikmati hawa nafsumu, kamu menikmati semua yang dunia tawarkan. Kekayaan, keindahan dunia. Tapi di rumah duka, apa yang saudara lakukan? Saudara di situ mengingat kembali bahwa hidup pasti akan berakhir. Memang Bapak Ibu seharusnya di rumah duka itu lebih bahagia daripada di rumah pesta. Ada yang bilang, benar Pak, karena di rumah duka banyak makanan gratisnya. Nah bukan gitu saudara. It's not about that. Tapi di situ kita ingat, iya ya. Satu saat saya juga ada di peti itu. Kita semua di ruangan ini satu saat akan di peti itu loh. Saya berkata, Pak Pendeta kemes-kemes kok nakut-nakuti orang. Loh, kita ini makin hari berjalan makin tua. Gak kerasa kita udah mau masuk bulan Juni. Rasanya baru kemarin kita baru ngerayain Paskah ya. Rasanya baru kemarin saya muter-muter di panggung itu Bapak Ibu Saudara, gede banget ya. Terus sekarang kita udah mau masuk bulan Juni. Sebentar lagi udah mendekati Natal. Waktu ini berjalan terus. Dan kita gak kerasa satu saat kita akan pergi. Dan gak ada orang satupun di ruangan ini yang makin hari makin muda. Percaya sama saya. Orang mau ngomong apa sama saudara itu semuanya gombal. Luci, kata tambah 6 itu bohong. Pasti mau utang sama saudara itu biasanya. Gak ada orang itu makin hari pasti makin tua. Meskipun muka bisa bohong. Ada 2 tanda yang gak bisa dibohongin kalau orang udah mulai tua. 1, kelihatan dari punggung tangannya. KB lihat doh, KB ngeliatin. Kenapa? Ini gak bisa bohong. Saya kalau salaman sama orang, selalu saya salaman saya puter sedikit. Oh ini umurnya berapa. Jadi dia gak bisa bohong sama saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatan tua kalau udah mulai koleksi plastik di rumah. Kresek-kresek mulai disimpenin, souvenir-souvenir disimpan dimasukin box. Semua orang pasti tambah tua. Dan satu saat kita akan pergi. Punya kepastian gak kita masuk surga? Kita ini hidup ini gak kerasa Pak Bu. 70-80 tahun, gak kerasa sebentar lagi kita akan pergi. Semua satu saat akan pergi. Kita punya uang banyak, kita gak bisa bawa. Pastikan kita udah punya kepastian untuk hidup kita berikutnya. Saya punya kepastian.
Kepastian saya kapanpun saya dipanggil Tuhan, pasti ada tempat di surga buat saya. Kenapa? Saya punya tiketnya. Tuhan Yesus. Hari ini pastikan saudara juga. Kenapa Petrus jadi gak takut mati? Dari yang mengkhianati Yesus 3 kali, jadi martir. Karena dia tahu, dia mati pun gak ada masalah. Kenapa? Karena dia percaya kalau dia mati pasti masuk surga. Surga lebih indah. Karena itu dia berani. Keluar dari ruangan ini, pastikan setiap saudara yang duduk di ruangan ini. Setiap saudara yang mengikuti online, pastikan saudara udah pulang dengan keselamatan, dengan jaminan itu. Jangan sampai pulang masih gak tahu kalau mati mau kemana. Ingat, ke surga gak bisa nunut. Ulangin sama-sama, ke surga gak bisa apa? Nunut. Dan ingat, di surga gak ada orang dalam. Kita gak bisa minta tolong orang, tolong masukin dong, aku GSJS gak bisa. Kecuali saya yang jaga pintu surga. Gak bisa. Surga gak bisa nunut istri. Oh, saya pakai iman istri, saya gak bisa. Semua orang satu-satu. Di penghakiman nanti satu orang satu. Doa saya, jemaat GSJS semuanya punya jaminan. Dan nanti satu saat kita semuanya sudah gak ada lagi di sini. Saya berdoa nanti kita ibadahnya bukan di Pakuan Mall. Kita ibadahnya bersama-sama di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, apa keuntungannya Tuhan Yesus naik? Yang pertama, dia menyiapkan tempat buat kita. Yang kedua, Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Ibrani 7, 24, 25. Tapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Lanjut baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa Bapak Ibu? Pengantara. Roma 8 ayat 34. Ini diperjelas lagi sama Paulus. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, dia telah bangkit. Dia juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi apa Bapak Ibu? Kenapa kok di sebelah kanan, kok gak di sebelah kiri? Ini adalah figure of speech. Karena diambil dari Mazmur, yang duduk di sebelah kanan itu punya otoritas. Allah itu roh, gak ada kanan kiri seperti tubuh kita. Tapi figure of speech artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia memiliki otoritas, dia menjadi pembela. Tadi kita udah baca dia jadi pengantara. Catat yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga untung buat kita? Karena dia menjadi perantara agung kita. Yang kedua keuntungan kita adalah kita memiliki pengantara agung. Intercessor. Ada yang ngomong bahwa Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita. That's right. Dia adalah imam kita. Sebagai pengantara, apa yang dia lakukan? Dia meneruskan pesan, dia memastikan pesan itu sampai. Saudara kita kalau mau chat sama orang, menyampaikan pesan sama orang, harus lewat apa? Perantara. Perantara apa? Handphone kita pakai operator. Operator lewat internet. Internet pakai kabel di bawah laut. Baru sampai ke satelit, baru nyambung ke orang lainnya. Harus lewat pengantara. Doa kita ke surga juga harus ada pengantaranya. Perjanjian lama pengantaranya adalah imam. Orang datang ke gereja, bawa persembahan, kasih tahu imam permohonan doanya. Surga dengar. Tetapi sekarang kita perjanjian baru, kita bersyukur. Pengantara kita, pengantara agung yang tidak pernah tertidur untuk selamanya. Namanya Tuhan Yesus. Artinya catat yang pertama. Perantara agung artinya gini, semua doa kita didengar dan pasti dijawab Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pengantaranya tidak pernah terlelap. Pengantaranya untuk selama-lamanya. Jadi apapun yang saudara doakan, percayalah semuanya pasti didengar oleh Tuhan Yesus. Pasti didengar oleh Tuhan. Kenapa? Pengantaranya ada di situ. Saudara, karena itu firman Tuhan berkata, apapun yang kamu minta di dalam namaku, Bapa di surga akan mengabulkannya. Kenapa? Pengantarannya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dia memastikan, jadi pembela kita artinya apa? Dia memastikan setiap kita dibenarkan di dalam namanya. Kita dibenarkan Tuhan. Kalau kita dosa, itu yang lihat ada dua. Satu setan, dua Tuhan. Setan selalu nunggu kita dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, setan tepuk tangan. Tapi setelah dia tepuk tangan, dia pergi, dia menuduh kita. He is the accuser. Dia nuduh, oh kamu kan gini. Dia bukan cuma nuduh saudara, dia mengadu kepada surga. Dia ngelakuin dosa, mata ganti mata. Dia ngelakuin dosa dihukum. Dia masuk neraka, dia temanku. Dia masuk neraka bersama dengan aku. Tapi di surga kita punya pembela. Tuhan Yesus naik ke surga sebagai pembela. Setiap kali iblis menuntut kita dihukum.
Tuhan Yesus jadi pembelanya. Bahasa aslinya pakai kata seperti pengacara kita. Setiap kesalahan kita, setiap hal yang pernah kita lakukan, semua dosa kita yang layaknya dihukum. Tidak lagi dilihat oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat setiap kali dia lihat saudara dan saya. Yang dia lihat adalah perantara kita. Yang dia lihat adalah Yesus dan karyanya. Sehingga setiap dosa kita boleh merah seperti kermisi. Tuhan dapat ubah putih seperti salju. Kasih tepuk tangan. Jadi kita benar. Dan karena itu, karena kita punya perantara. Dan karena kita punya pembela. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ada lagunya, aku terhubung denganmu. Kita gak pernah putus hubungan sama Tuhan. Gak akan pernah terjadi lagi seperti di Taman Eden. Semuanya kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Kita selalu menerima kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di surga menjadi perantara untuk kita. Karena itu pesan saya, kita gak perlu pengantara yang lain. Kita hanya butuh Tuhan Yesus. Kasih tahu kanan kiri, kamu hanya butuh Tuhan Yesus. Gak perlu pengantara yang lain ya, termasuk pendeta ya. Saudara gak perlu didoain pendeta baru doanya manjur. Enggak. Doa saudara sendiri, saudara orang percaya, saudara berdoa penuh kuasa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, gak perlu pendeta. Jadi saudara kalau hari ini perlu doa, doa langsung sendiri sama Tuhan. Gak perlu harus saya. Bukan berarti saya ngomong gini supaya saya gak direpotin jemaat, bukan. Saudara mau minta doa, saya pun selalu doakan. Tapi saya mau katakan, doa saya gak lebih manjur dari doa saudara. Kenapa? Pengantara kita sama. Saudara gak perlu lewat saya. Saudara bisa langsung ke Tuhan. Hari ini lagi sakit, doa dalam nama Yesus. Percayalah yang sakit disembuhkan. Saudara hari ini punya masalah ekonomi, doa sama yang penyedia semuanya namanya Tuhan Yesus. Dia di sebelah kanan Allah Bapa yang punya sorga, sanggup menyediakan yang saudara butuhkan. Saudara butuh jodoh dari Tuhan, percayalah yang nyiptain manusia sanggup menyediakan jodoh yang terbaik buat saudara. Nah yang amin jomblo semua itu saudara, amin. Saudara gak bisa punya anak, minta sama yang bisa buat manusia. Pabriknya ada di surga dan yang megang kuasa Yesus. Saudara mungkin gak bisa udah lama nunggu mau punya anak, udah nikah lama, saudara gak bisa. Saudara doa sama Tuhan, Tuhan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus aku minta seorang anak Tuhan pasti kasih. Percayalah di waktu yang tepat apa yang saudara doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Tepuk tangannya jangan melempem Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ketiga, keuntungan kita saat Tuhan Yesus naik adalah kita menerima kuasa Roh Kudus. Jadi kita udah baca Yohanes 16 ayat 7. Kalau aku gak pergi, penghibur itu gak datang. Tapi karena aku pergi, aku mengutus Roh Kudus kepadamu. Roh Kudus yang nuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang berikan kita karunia. Roh Kudus yang buat kita berbuah. Nanti hari Minggu tanggal 1 saya akan mulai khotbah tentang Roh Kudus. Nanti kita lebih dalam lagi tentang Roh Kudus. Tentang bahasa roh, tentang lain-lainnya. Karunia-karunia roh kita bahas di bulan Juni ya. Nanti saudara bisa ikuti. Yang pasti 3 ini yang kita terima. Tampilkan sekali lagi. Kita ulangin sama-sama. Tampilkan 3. Keuntungan kita yang pertama kita mendapat apa Bapak Ibu? Kepastian. Yang kedua kita memiliki apa? Pengantara agung. Dan yang ketiga kita menerima kuasa. Kita kasih tepuk tangan buat kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah tapi kenaikan Tuhan Yesus bukan cuma bicara tentang kita dapat apa. Tapi kenaikan Tuhan Yesus bicara sesuatu yang lebih dalam sebenarnya. Ada di ayat 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Coba bersama-sama kita mau baca. Dikatakan 1, 2, 3 dan berkata kepada mereka sama-sama apa? Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, apa Bapak Ibu meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan apa Bapak Ibu? Cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah jadi kalau kita bicara kenaikan Tuhan Yesus, kita bicara keuntungannya lebih baik apa yang kita dapat. Tapi juga kita kalau bicara kenaikan Tuhan Yesus gak bisa dipisahkan dari kedatangannya kedua kali. Jadi Tuhan Yesus naik untuk kembali lagi. Kita semua percaya, kita gereja percaya Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua. Boleh katakan amin? Nah jadi ini sedikit tentang akhir zaman. Ada banyak video di YouTube, video-video gitu bilang kita dengar bunyi sangkakala. Nah itu sebenarnya kurang akurat.
Karena bunyi sangkakala akan mulai bunyi setelah pengangkatan terjadi. Nah jadi nanti di akhir zaman itu akan terjadi masa sengsara 7 tahun masa sengsara dibagi 2, 3,5. Itu dimana antikris mulai menguasai dunia. 3,5 tahun pertama antikris menguasai dunia, 3,5 tahun penganiayaan bagi yang tidak mau menerima antikris. Dikatakan pada saat itu nanti orang gak bisa mati. Orang mau mati bunuh diri gak bisa mati. Mereka mau cari kelegaan gak bisa. Mau makan gak bisa karena kalau gak punya tanda antikris semuanya pasti akan gak bisa berdagang. Jadi itu akan terjadi penganiayaan yang lebih besar daripada apapun yang pernah terjadi dalam sejarah. Nah tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus berjanji sebelum itu semua terjadi dia akan menjemput kita. Boleh katakan amin? Itu namanya rapture, pengangkatan. Nah Tuhan akan jemput gerejanya. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah Bapak Ibu dikatakan bahwa akan ada yang diangkat, tapi ada juga yang akan tertinggal. Yang tertinggal adalah orang yang tidak mempersiapkan kedatangannya. Nah sebab itu saya punya satu doa. Kita semuanya waktu pengangkatan terjadi, kita semua satu gereja GSJ semuanya ikut diangkat. Ada amin? Supaya kita gak ikut penganiayaan. Nah siapa yang diangkat? Itu orang yang mempersiapkan kedatangannya. Karena itu setiap tahun sekali kita diingetin lagi lewat hari ini. Karena itu harus ibadah. Karena itu hari ini 6 kali. Karena itu saya ngajar. Kenapa? Supaya kita diingatkan. Supaya kita berubah. Supaya kita melakukan tugas kita. Mempersiapkan diri untuk kedatangan. Dan nanti kita ikut diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang kembali. Yang mau boleh katakan amin. Ya, semuanya mau ikut pengangkatan, amin. Nah, lakukan 3 hal ini. Saya tutup dengan ini. Kita harus lakukan 3 tugas ini. Kalau kita mau ikut pengangkatan. Kalau kita mau diangkat bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti pada saat pengangkatan terjadi. Yang pertama kita buka Matius 28 ayat 16-20. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19-20, boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ya, karena itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Tuhan Yesus naik dikasih tugas. Ini disebut amanat agung. Itu apa amanat agungnya? Jadikan semua bangsa muridnya. Bukan murid satu orang, bukan murid satu gereja, jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kalau kita mau mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali, catat kita harus menjadi dan menjadikan murid. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Kita harus apa Bapak Ibu? Menjadi, kasih tahu kanan kiri, kamu harus jadi murid. Yang akan menyongsong kedatangannya kedua kali adalah murid. Karena udah dikasih pesan, jadikan semua bangsa muridku. Orang ikut Tuhan itu ada 3 level. 1, stalker, pengamat. Ini biasanya stalker ini biasanya yang lihat story kita tapi gak follow kita. Nah, itu stalker. Ada juga yang gak subscribe ke YouTube GSJS tapi nonton, segera subscribe sekarang. Itu namanya stalker. Kepingin tahu aja. Ada perubahan apa lagi Pastor Michael? Rambutnya udah tambah tebel, tambah kurus. Jadi gak apa-apa. Memang akan ada. Jemaat yang datang pun juga dari saudara berapa yang datang, gak semuanya juga mungkin murid di gereja ini, mungkin saudara pengamat, kepingin tahu GSJS gimana. Yang ikut Tuhan Yesus juga gitu, orang Farisi selalu ikut rombongannya Tuhan Yesus, tapi bukan murid, cuma stalking. Yang kedua adalah follower, cuma ngikutin aja. Jadi cuma lihat, oh ya bagus ya ajarannya ya. Oh bagus ya, keren ya mujizatnya Yesus ya.
Oh seru ya ke gereja ya. Bagus ya khotbahnya ya. Lucu ya khotbahnya ya. Gitu. Tapi yang ketiga levelnya adalah murid, disciple. Itu beda. Kalau yang ikut Yesus itu, follower itu ada yang makan 5 roti 2 ikan. 5.000 orang laki-laki gak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu followernya. Tapi murid beda 120, 70, 12 sama 3. 120 orang yang melihat Yesus naik, 70 orang yang diutus 2222 ke 35 kota. Lalu ada 12 rasul, ada 3 yang selalu bersama Yesus kalau dia berdoa. Ada Yohanes, Petrus, Yakobus. Murid beda. Karena kalau follower pada pergi semuanya. Yang 5.000 jadi 4.000. Dari 4.000 jadi 3.000. Menurun terus. Karena follower akan unfollow saat dia lihat sesuatu yang dia gak suka. Dikatakan setiap kali Tuhan Yesus ngajar sesuatu yang keras, mereka keluar, mereka caw, mereka pergi. Tapi yang Tuhan mau adalah kita ini jadi murid, bukan jadi follower. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Karena itu di Alkitab lebih banyak kata murid daripada follower. Lebih banyak murid daripada pengikut. Di Alkitab 261 kali pakai murid. Pengikut cuma 100, Kristen cuma 3. Karena itu kalau KTP kita Kristen itu gak punya arti apa-apa sebenarnya. Karena di Alkitab cuma 3 kali. Gak punya arti kita KTP Kristen apa Kristen. Gak terlalu berdampak kalau menurut Alkitab. Yang berdampak, yang punya arti adalah kalau kita jadi murid. Boleh katakan amin? Nah karena itu visi GSJS Pakuan Mall itu apa? Visinya gereja kita bagi saudara yang gak pernah tahu atau saudara jemaat baru. Visinya GSJS adalah menjadi murid Kristus yang berdampak. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Menjadi apa? Jadi visi saya buat semua jemaat yang ibadah ke sini. Saudara semua jadi muridnya Tuhan Yesus. Dan saudara keluar pasti berdampak. Dampak itu gak usah dikejar. Dampak itu pasti nanti otomatis kalau kita jadi murid Yesus. Nah, selama ini mungkin saudara belum jadi murid. Tapi hari ini kita harus mulai belajar, saya mau jadi murid. Boleh katakan amin? Boleh tepuk dada saudara katakan saya mau jadi murid. Cirinya murid Kristus apa? Ada 3. Yang pertama, teachable. Ulangin sama-sama apa Bapak Ibu? Teach, mudah diajar. Gampang dinasehati, seperti khotbah saya minggu kemarin. Masih ingat ya? Jadi orang yang mudah dinasehati. Dan saya bersyukur hari ini udah dikit yang senggol-senggolan Bapak Ibu Saudara ya. Udah gak banyak yang nyindir-nyindiran. Kita harus mudah diajar. Kita harus mau belajar dan mau diajar. Belajar apa? Belajar firman. Karena itu saya berdoa kalau saudara mau jadi murid yang mau katakan amin. Harus suka firman. Harus cinta firman. Harus suka dengan firman Tuhan. Banyak orang salah, banyak orang ke gereja gak jadi murid. Kelihatan di mana? Waktu pujian penyembahan semangat. Tapi waktu dengar khotbah dia gak mau dengar. Percaya dengan saya orang yang gak mau dengar khotbah itu bukan murid. Orang yang gak suka dengar khotbah, orang yang gak suka baca firman, itu bukan murid Kristus. Kelihatan murid itu yang mana? Saya kalau khotbah, saya sambil ngeliatin jemaat. Oh, ada yang murid, ada yang follower. Kelihatan dari mana? Kalau sesuatu menarik baru lihat khotbahnya. Oh, wah, terus habis itu balik lagi. Tapi kalau murid beda. Dia suka firman, dia belajar apa lagi yang aku mau. Dia suka sama firman. Doa saya di tempat ini jemaat GSJS, kita menyembahnya luar biasa, dengar khotbahnya juga luar biasa. Boleh katakan amin? Semangatnya juga beda. Semangatnya juga mantap gitu. Ujian penyembahan nyanyinya suara keras, kalau dengar khotbah aminnya juga keras. Doa aminnya kok tetap gak keras saudara. Amin? Iya. Harus suka firman. Saya berdoa ya, kita tuh makin hari makin mau diajar firman. Firman itu didengar, dilakukan, diceritakan. Yang kedua, yaitu kita jadi seperti Kristus. Murid Yesus itu pasti ujung-ujungnya jadi seperti Yesus. Murid itu pasti mirip sama gurunya, setuju gak sama saya? Gimana pun murid itu, dia mau lakukan apapun, seharusnya yang benar murid itu jadi kayak gurunya. Saya punya guru,
Saya mirip banget sama guru saya. Saya punya guru dalam khotbah. Saya mirip banget cara khotbahnya. Kenapa? Karena saya belajar. Semua orang harus belajar. Orang itu nggak bisa pintar sendiri. Setuju nggak sama saya? Harus belajar. Nah, kita itu belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita itu muridnya benar, makin hari pasti makin seperti Yesus. Loh, tapi kalau hidup kita makin hari nggak seperti Yesus, berarti ya otomatis kita bukan muridnya. Ayo coba kita renungkan. Udah nggak kita itu makin hari makin nyontoh Tuhan Yesus. Kesabarannya, ayo. Tuhan Yesus itu sabarnya luar biasa. Ngadepin murid kayak Yudas, sabar banget. Ya, menghadapi orang yang menjengkelkan, sabar. Boleh nggak saya kalau kanan kiri kasih tahu sabar, sabar. Ngadepin orang. Saya yakin kalau Tuhan Yesus ada hari ini, Tuhan Yesus ngantri masuk ibadah pun juga sabar. Gak marah-marah saudara. Dia di gereja pasti dia sabar. Di parkiran gak dapat sabar. Pasti sabar. Belajar jadi suami yang lebih sabar terhadap istri. Istri belajar lebih sabar terhadap suami. Coba kita renungkan, kita ini ada gak keinginan makin hari makin seperti Yesus? Kalau enggak, there's something wrong gitu. Petrus aja matinya kayak Yesus, disalib. Tapi salibnya terbalik. Andreas matinya juga mau seperti Yesus. Andreas itu dan Petrus sebelum mati request minta matinya. Aku minta disalib, supaya aku bisa matinya seperti Yesus. Petrus salibnya terbalik, Andreas salibnya X. Jadi kalau saudara lihat orang salibnya X itu tandanya Andreas bukan sesat ya, bukan setan. Coba renungin, kita udah jadi Kristen berapa lama? Udah jadi seperti Yesus belum? Halo? Saya mau tanya di sini yang sudah jadi Kristen 20 tahun lebih angkat tangan. Oh, kelihatan usianya saudara ya. Kelihatan kita udah mulai. 20 tahun udah kayak Yesus atau enggak? Dalam hidup cuma ada kemungkinan. Satu, jadi seperti Yesus. Kedua, jadi seperti? Enggak ada yang berani ngomong ya. Tapi kita semua tahu ya. Setan. Ayo, kita tuh makin jadi seperti siapa? Bapak itu cuma ada dua, bapamu iblis atau bapamu Tuhan. Surga. Dan yang bisa jawab itu bukan diri kita. Kalau kita pasti jawabnya makin seperti Yesus. Yang bisa jawab itu orang-orang di sekitar kita. Yang bisa jawab suami itu seperti Yesus atau enggak istri. Istri yang bisa jawab seperti Yesus atau enggak itu suami. Yang bisa jawab orang tua saya seperti Yesus itu anak. Nah sekarang saya mau tanya, kalau saudara tanya sama mereka jawabannya apa? Kita praktek aja sudah sekarang. Ya datang suami istri coba tanya, aku udah jadi seperti Yesus belum? Nah kalau saudara gak berani artinya belum Bapak Ibu Saudara. Berarti dia cuma dilihatkan wis ojo wis daripada cari perkara saya. Nah artinya belum. Masa ya kita udah ikut ibadah berapa kali ya? Udah ikut kelas dasar iman berapa kali ya? Udah dengar khotbah berapa ribu ya? Masa kita ini gak ada berubahnya sama sekali Bapak Ibu? Kalau sampai kita gak ada berubahnya artinya kita belum berhasil ini. Artinya kita belum melakukan apa yang Tuhan mau. Artinya ibadah kita sebenarnya buat apa? Kalau gak ada perubahan. Yang ketiga, cirinya murid Yesus adalah melakukan kehendaknya Tuhan Yesus. Apa kehendaknya Tuhan Yesus? Cuma dua. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Kalau kita gak bisa mengasihi orang lain, kita belum jadi murid Yesus. Kalau kita hidup gak pernah bisa nolong orang lain selain diri kita sendiri, kita belum jadi murid. Ini urgent Bapak Ibu. Karena gereja gak kurang pengikut. Kekristenan, agama Kristen gak kurang pengikut. Pengikutnya banyak. Tahu gak Kristen itu agama terbesar di dunia. Tapi gak semua pengikutnya jadi murid. Tapi doa saya minimal gak tahu di luar sana. Tapi minimal di GSJS berapapun yang dipercayakan kepada kita. Semuanya menjadi murid Kristus yang mau katakan amin. Tepuk tangan yang lebih luar biasa sebagai murid Yesus. Nah itu yang pertama tugas kita. Yang kedua sekarang. Matius 25 ayat 1. Apa tugas kita? Yang pertama kita harus jadi murid, kita jadikan murid. Baca sama-sama Matius 25 ayat 1. 1, 2, 3. Ya, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama apa saudara? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi apa Bapak Ibu? Menyongsong mempelai laki-laki. Jadi kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti mempelai wanita menyongsong mempelai laki. Kita mempelai wanita nunggu mempelai laki.
Karena itu ada gereja namanya gereja kabar mempelai dulu. Sampai hari ini. Bagus itu kabar mempelai. Kita mengabarkan bahwa kita ini mempelai. Kita harus siapkan diri kita. Logikanya gini, mempelai itu kira-kira anak-anak atau dewasa? Ada mempelai umur 8 tahun? Gak ada. Mempelai pasti dewasa, minimal 18 tahun, 17 tahun. Tapi kalau kecil gak mungkin jadi mempelai. Nah artinya kalau saudara masih kecil, belum dewasa, gak bisa jadi mempelai. Nah karena itu yang kedua, tugas kita adalah kita harus jadi pribadi yang dewasa. Ulangin sama-sama, jadi pribadi yang apa Bapak Ibu? Senggol kanan kiri kasih tahu, dewasa ya. Tuhan mau kita jadi dewasa. Rasul Yohanes bagi Kristen itu jadi 3 level. Bisa tampilin enggak? Anak-anak, orang-orang muda, dan bapak-bapak. Orang Kristen itu perjalanannya beda-beda. Saya selalu bilang, jangan menghakimi perjalanan iman orang. Kalau ada orang masih kanak-kanak, ya biarin, gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa, kamu harus gini-gini, gak usah. Mereka masih anak-anak. Jadi dibiarin aja, nanti bertumbuh sendiri. Ada kanak-kanak, orang muda, bapak-bapak. Kanak-kanak ini orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Kalau ada yang baru mengenal Tuhan Yesus, kita tuntun, gak usah dihakimi. Ada yang muda, wah mulai ngerti firman, mulai bisa ngalahin yang jahat. Yang ketiga ada bapak-bapak, dia punya hubungan dengan Tuhan. Nah semua orang beda-beda. Ini pribadi, jadi gak bisa dipaksain. Di sini mungkin ada banyak yang kanak-kanak, saya nggak bisa nilai, saya nggak bisa mantau. Saudara sendiri yang bisa ngukur. Ada di sini yang masih orang-orang muda, teruna muda, ada yang sudah bapak-bapak. Nah, ngukur kedewasaan gimana? Nah, kita harus lihat barometernya di firman Tuhan. Ya, yang pertama cirinya orang yang sudah dewasa ukurannya apa? Yaitu yang pertama kita buka Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Jadi kita ukur sama-sama ya. Saya kan gak bisa ngukurin buat saudara. Saudara ini udah dewasa belum rohaninya. Nah coba kita ukur sama-sama. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab pada siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang apa? Jahat. Nah, jadi yang pertama barometer kita jadi dewasa atau enggak adalah kita mau enggak menerima makanan keras. Ulangin sama-sama, mau menerima apa Bapak Ibu? Nah, saya punya bayi umur 1 tahun 4 bulan, Tiffany. Tiffany sekarang udah makan makanan keras, udah mulai makanan seperti kita. Dulu sebelumnya minum susu. Kenapa perlu dikasih makanan keras? Supaya ada pertumbuhan. Ya kan? Supaya pertumbuhannya bisa lebih cepat. Seperti kita di sini, ada di sini yang masih minum susu formula? Siang-siang mimit cucu dulu ada? Gak ada. Semuanya makan makanan keras. Bahkan sekarang kita, kalau anak-anak ya saya, sekarang sama istri saya, Dr. Selin, kita ini doa kita yang nomor 1, ya adalah berat badan anak saya naik. Kenapa? Bagi orang tua pasti yang punya anak pasti tahu. Wah kalau anak beratnya gak naik-naik itu kita stres. Nah, kadang-kadang doanya kita lain ya. Doa kita supaya berat kita turun terus ya kan. Beda. Nah anak itu kalau mau berat badannya naik, mau cepat dewasa cepat tinggi. Harus makan yang banyak. Makanan yang keras. Protein. Makanan yang keras. Nah salah satu ciri kalau saudara itu udah dewasa, makanan saudara ini gak susu terus. Artinya saudara dengar khotbah yang keras pun saudara bisa terima. Saudara dengar khotbah pendek, lama, saudara dua-dua bisa terima. Khotbah itu ada yang susu, ada yang makanan keras. Saya sebagai bapak rohani di sini, saya sebagai gembala, saya khotbahnya selang-seling. Kalau saudara perhatikan style khotbah saya, penggembalaan saya, selang-seling. Kadang-kadang susu, kadang-kadang makanan keras. Seperti hari ini lebih ke makanan keras. Karena kan gak mungkin terus susu terus. Harus ada pengajaran, harus yang keras, harus yang negur. Kasih tahu doktrin, ngerti kebenaran. Ya benar, yang salah yang mana.
Supaya apa? Kita ini dewasa. Masa kita mau sampai kita usia 80 dengarnya tentang Daud lawan Goliat. Cuma 5 roti 2 ikan Yunus di perut ikan, kan gak mungkin. Kita harus ngerti lebih dalam. Kita harus ngerti doktrin. Kita harus ngerti dogma. Kita harus ngerti tentang itu. Gereja harus. Karena itu gunanya hari ini. Memang gak se-entertaining biasanya. Kenapa? Karena ada macamnya. Ada yang makanan cerita aja. Itu biasanya suka. Ya biasanya suka, yang suka korbannya cuma cerita aja, itu makanan susu. Nggak apa-apa, sekali-sekali boleh kita minum susu. Tapi tetap kalau kita mau dewasa, kita harus mau menerima makanan yang apa Bapak Ibu? Ada orang yang ke gereja, kepinginnya cuma dengar khotbah yang lucu. Nah nggak apa-apa, saya juga bisa ngelucu. Memang dari muka saya sendiri udah lucu. Tapi nggak mungkin saya terus lucu, kalau nggak saya ganti. Saya bukan lagi Pastor Michael, saya jadi stand up comedian aja. Saya akan buat materi stand up comedy buat saudara, kan gak boleh gitu. Gak boleh saya terus, wah menyediakan itu. Lucu gak apa-apa, tapi gak boleh itu jadi fokus kita. Yang belum dewasa rohani itu gini, cirinya tuh gini. Pulang ibadah ditanya khotbahnya apa, yang diingat cuma lucunya. Jadi diingat, oh apa, yang lucu, joke-nya. Gak nerima firmannya. Tapi orang yang dewasa rohani dengar khotbah, dia dapat sesuatu direnungkan. Ditanya sama orang, apa yang kamu dapat? Oh ini yang aku dapat, ini mengena di hati. Orang yang dewasa rohani, makanan keras dia terima. Dia mau terima, misalnya ditegur. Khotbah ini negur mereka, khotbah ini keras. Waduh, kok rasanya saya seperti ditampar. Dia justru suka, kenapa? Karena itu mendewasakan, boleh katakan amin? Doa saya mulai hari ini, kita semuanya jadi dewasa. Siapapun yang khotbah, tipe khotbah apapun yang disampaikan, kita mau terima dengan baik. Karena itu akan mendewasakan dan pasti berguna buat kita. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Iya. Dan yang kedua, ukuran dewasa itu apa? Yang pertama mau nerima makanan keras. Yang kedua menghadapi dan bukan menolak persoalan. Yakobus 1 ayat 2, saya gak punya waktu baca ayatnya semuanya. Hari ini makanan keras semua, ada ayat, ada dasarnya semuanya. Ini doktrin semuanya, kita supaya ngerti. Jadi kita harus bisa jadi orang yang gak nolak persoalan. Kita sakit gak kita tolak, gak kita tengking, kita hadapi. Kita hadapi dengan doa karena kita percaya doa orang benar. Kalau kita punya masalah jangan ditengking, jangan, kita hadapi aja masalahnya. Ada masalah keuangan, sekarang lagi krisis, hadapi aja. Gak usah cengeng Bapak Ibu, gak usah komplain, hadapi. Gak apa-apa, mungkin ini masa-masa sulit, ekonomi lagi lesu. Tapi aku percaya di tengah kelemahanku, kuasa Tuhan tetap menjadi sempurna. Boleh katakan amin? Iya, kasih tepuk tangan buat Tuhan, thank you. Hadapi, bukan ditolak. Bapak Ibu, saya berdoa kita semuanya gak nolak masalah. Tapi kita lihat masalah, kita bilang ayo masalah datang. Aku percaya lewat masalah ini aku akan naik level, ada amin? Anak saya umur 1 tahun 4 bulan, kemarin baru ke dokter. Disuruh sekarang latihan lempar bola dan nendang bola. Kita semua di sini, kita nggak perlu latihan lagi. Meskipun kita nggak bisa kayak Ronaldo, tapi minimal kita bisa nendang bola, kita bisa lempar bola. Semua dimulai sebagai challenge. Anak saya nggak bisa, kita bisa. Kenapa? Kita levelnya udah beda. Kita udah lebih dewasa. Dalam hidup, kalau kita lihat masalah kecil, lalu kita gentar, kita depresi, kita menyerah, belum dewasa. Tapi yang dewasa, lihat masalah makin besar dia suka. Artinya sebentar lagi aku naik ke level yang baru. Itu yang kedua, ukurannya. Yang ketiga, yaitu dia mau berkorban. Nah ini barometer paling tinggi. Dewasa itu yang pertama dia menerima makanan keras. Yang kedua, dia ngadepin masalah gak ditengking. Yang ketiga dia mau berkorban, ulangin sama-sama. Mau apa? Kita ini kalau makin dewasa, kita tuh makin sadar hidup bukan tentang diri kita. Dulu sebelum saya menikah, saya kalau punya uang, yang saya pikirkan adalah untuk diri saya. Apa yang saya mau beli, apa yang saya mau, apa yang saya mau kemana. Setelah saya menikah, saya makin dewasa, saya bukan cuma mikirkan diri saya, tapi saya mikirkan istri saya. Gimana saya bisa belikan istri saya, gimana saya nyenengin istri saya, gimana bisa ajak istri saya jalan-jalan ke luar negeri. Harus dong suami harus sayang sama istri, ada amin?
Yang amin kok ibu-ibu, amin Pak? Amin. Nah saya senangkan itu. Setelah kami punya anak, yang kita pikirkan apa? Kita makin dewasa. Yang kita pikirkan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita mulai mikirin anak kita. Kita mulai mikirin masa depannya. Saudara punya anak usianya 18 tahun. Saudara makin dewasa. Saudara mulai mikirin rumah mereka. Saudara mulai mikirin apa? Masa depan mereka. Saudara mulai tulis wasiat. Kenapa? Untuk menata masa depan mereka. Anak satu dikasih ini. Anak dua dikasih itu. Kenapa? Kita makin dewasa makin mau berkorban. Kenapa kita nggak sayang? Kita habisin uang kita kasihkan ke anak kita. Karena kita mau berkorban. Orang dewasa rohani hidupnya pasti mau berkorban buat orang lain. Gak untuk dirinya sendiri. Karena itu orang dewasa rohani bisa bilang gini. Lebih baik aku memberi daripada. Coba kita ukur. Lebih suka traktir atau ditraktir? Kita jujur aja Bapak Ibu dulu ya. Kita masih bayi gak apa-apa. Kita suka ditraktir. Mulai hari ini. Justru engkau harus senang kalau engkau yang dapat kesempatan untuk bayarin orang. Enggak ada yang amin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, lebih baik memberi daripada menerima. Jangan jadi orang yang suka gratisan. Jadilah orang yang, saya kalau bisa saya memberi. Justru kalau bisa saya yang kontribusi paling besar. Enggak apa-apa. Yang kedua, bukan disenangkan tapi menyenangkan orang. Dan yang ketiga, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu tingkat kedewasaan paling tinggi. Doanya bisa gini. Bukan kehendakku melainkan pelan-pelan. Mungkin kita masih di bawah. Mungkin kita masih baru belajar menerima makanan keras. Enggak apa-apa. Step by step. Karena itu di gereja ini digembalakan. Di gereja ini bertumbuh. Bukan cuma datang pulang. Bukan cuma pindah-pindah gereja. Saudara tertanam di GSJS. Saya mengembalakan saudara. Saya akan banyak khotbah. Saya memberikan makanan. Supaya apa? Melatih setiap jemaat. Saya khotbah ini gak cuma asal. Saya memikirkan. Saya tahu di tengah saudara ada yang masih bayi rohani. Saya tahu ada yang udah dewasa. Khotbah saya bagaimana bisa menjangkau semua. Saya udah memikirkan. Doa saya hari ini, kita bukan hanya jadi murid, tapi kita jadi orang yang dewasa. Dan ingat, orang kalau dewasa berkatnya pasti lebih besar daripada yang gak dewasa. Saya berdoa kalau saudara dewasa, banyak berkat-berkat besar Tuhan akan percayakan kepada saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik boleh naik. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, mohon maaf. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Kisah 1 ayat yang ke-8. Boleh baca dengan suara keras? 1, 2, 3. Iya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa Bapak Ibu? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Catat yang ketiga, kita harus jadi saksi Kristus. Ulangin sama-sama 1, 2, 3 harus menjadi apa Bapak Ibu? Nah udah jadi murid, dewasa terus kita jadi saksi. Dikatakan kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ujung bumi itu banyak penafsiran. Tapi penafsiran yang saya dapatkan dan saya pelajari dan yang akurat sesuai konteks zaman itu adalah ujung bumi adalah Roma. Kita pernah dengar istilah itu, ada banyak jalan menuju. Kenapa? All roads lead to Rome. Itu bahasa Inggrisnya. All roads lead to Rome. Karena seluruh dunia pada saat ditulis ini, seluruh dunia pusatnya itu, ibu kotanya dunia itu Roma. Seluruh dunia kalau mau dagang harus ke Roma. Seluruh dunia, ekspat dari seluruh dunia kumpulnya di Roma. Kenapa harus jadi saksi sampai ke ujung bumi? Gimana caranya sampai ke seluruh dunia di zaman itu? Belum ada internet, belum ada apa-apa. Yaitu kamu bawa itu ke Roma, di Roma kamu ketemu dari orang ini, orang itu, orang India, kamu Injil kepada mereka, mereka bawa itu ke negaranya masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dengan ujung dunia. Ujung dunia adalah Roma, di mana dari Roma tersebar ke seluruh dunia. Kenapa di setiap negara sampai hari ini itu ada kekristenan? Kenapa? Karena dimulai dulu dari Roma. Sampai Paulus ngajar lewat hidupnya. Dia mati di Roma. Kenapa dia mau ke Roma, bunuh diri? Karena dia tahu saat dia ke Roma, khotbah di depan kaisar, itu akan membuat nama Yesus diberitakan di seluruh Roma. Orang ribut. Ngapain Paulus? Dia mau datang ke sini. Ngapain dia mau datang? Semua dengar khotbahnya. Lewat pelayanannya, dia mendirikan gereja. Dari Roma, lahir Injil ke seluruh dunia. Jadi saksi. Itu yang dimaksud dengan ujung dunia. Kita semua harus jadi saksi.
Kasih tahu kanan kiri, kamu harus jadi saksi. Apa yang disaksiin? Yang disaksiin Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Gospel is good news. Kabar baiknya apa? Tadi kita udah bahas. Ada tempat di surga buat kita. Kita punya perantara. Kita punya kuasa Roh Kudus. Itu kabar baiknya. Masalahnya hari-hari ini sedikit saksi. Karena itu Kristen jumlahnya sama-sama aja. Gereja makin banyak tapi orang Kristennya sama aja jumlahnya. Iya gak Bapak Ibu? Putar aja. Jumlahnya sama, kenapa? Karena gak ada semangat menginjil lagi. Gak ada semangat lagi untuk memenangkan jiwa-jiwa, kita udah nyaman. Saya mau tanya, lebih seneng nginjil atau gosip? Kalau gosip 4 jam kerasa gak? Kadang-kadang kalau kita udah di kafe ya, kumpul, bibir kita udah mulai lancip. Kita itu 4 jam, 5 jam itu gak kerasa. Dan yang luar biasa adalah banyak yang 4 jam, 5 jam di kafe, minumnya cuma 10 orang 1 es teh tawar. Saya tahu karena banyak pegawai kafe, semuanya banyak yang komplainnya ke saya, curhat saudara. Ya Taci itu 10 orang tapi pesannya 1 es teh tawar, itu gak nambah-nambah minta tambah es batu, haleluya. Bapak Ibu. Nah jadi gini, ya kita itu kalau gosip memang semangat, memang gak bisa dipungkiri. Tapi boleh gak gini, saya kasih masukan. Pakai semangat yang sama untuk gosip, pakai semangat itu untuk nginjil. Saya percaya Surabaya pasti dimenangkan buat Tuhan. Amin. Daripada kita terus, kita kadang-kadang nyebarin gospel. Apa gospel? Bukan Injil, gosip pelayanan. Kamu tahu gak di gereja ini? Oh iya benar. Kita senang kalau ngomongin pendeta. Kita senang kalau ngomongin gereja antar gereja. Kita gak perlu lah ya. Kita gak perlu ngomongin gosip pelayanan, gak perlu ngomongin gereja, gak perlu ngomongin apa. Kita cari aja orang yang gak kenal Tuhan, kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Dimulai dulu, gak usah jauh-jauh. Saya catat sebagai yang terakhir, menginjil itu dimulai di rumah sendiri. Kan ada suamimu belum kenal Tuhan, orang tuamu belum kenal Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah ke pedalaman, gak usah jauh-jauh lah kemana-mana. Mulai dulu di rumah. Mungkin ada pembantu saudara yang belum kenal Tuhan Yesus. Mungkin ada sepupu saudara belum kenal Tuhan Yesus, kenalin sama mereka. Karena itu firman Tuhan berkata 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya. Lewat siapa? Lewat kita. Kalau kita mau jadi saksi Kristus. Caranya gimana? Bangkit berdiri, kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 3 ayat 3. Boleh dengan suara keras kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah apa? Surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan apa? Tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Selesai. Kita bisa jadi saksi lewat apa? Lewat hidup kita. Karena hidup kita adalah surat yang terbuka. Bapak Ibu ayo, Tuhan Yesus naik ke surga itu bukan cuma sekedar upacara. Ngingetin kita, ada keuntungannya, ada berkatnya, ada kabar baiknya. Tapi juga ada tanggung jawab. Lakukan ini, ayo gereja kita lakukan ini. Jadilah jemaat yang bukan cuma keluar masuk. Jadi jemaat yang cuma datang pergi, kalau suka datang, kalau nggak suka pergi. Oh kalau pembicara ini saya suka, kalau ini saya nggak suka. Jangan jadi kayak gitu. Jadi dewasa, apapun yang disajikan di gereja ini, apapun firman yang saudara dengar, terima dengan baik. Itu buat saudara, bukan untuk orang lain. Jadi dewasa, jadi saksi. Saya percaya nggak lama lagi, kalau kita bisa lakukan 3 hal ini, maka kita percaya Surabaya dimenangkan, Indonesia pun dimenangkan untuk nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih Engkau menjadi perantara kami Tuhan. Engkau sudah memastikan bahwa setiap dosa kami sudah diampuni. Engkau membela perkara kami. Kami tidak lagi tertuduh. Kami hari ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau sudah berikan untuk kami. Terima kasih untuk kuasa yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan untuk kami. Nah biar hari ini kami diingatkan kembali akan tanggung jawab kami. Kami mau jadi orang-orang Kristen yang kami mau jadi murid Yesus. Kami mau menjadi dewasa dan kami mau menjadi saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari setiap jemaat Tuhan yang mau melakukan firman ini, boleh sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.